Karena semua ini akan menjadi fiksi. Sekarang orang yang hidup berkata malaikat mungkar nakir itu fiksi, khayalan semata. Alam kubur itu fiksi, khayalan semata. Amal soleh balasan pahala itu fiksi, khayalan semata. Tapi begitu kematian datang, malaikat maut mencabut nyawa, maka sesungguhnya yang sekarang inilah menjadi fiksi, menjadi tak nyata. Sekarang ini suami ibu nyata atau tak nyata? Nyata. Anak nyata tak nyata? Nyata. Rumah nyata apa tak nyata? Nyata. Yang tak nyata itu malaikat mungkar nakir, tak nyata. Alam kubur tak nyata. Kematian tak nyata. Dosa pahala tak nyata. Tapi nanti begitu kita mati, berbalik. Pahala nyata, mungkar nakir nyata, alam barzah nyata. Yang sekarang nyatalah yang menjadi tak nyata. Suami sudah diambil bininya yang baru. Cincin, gelang, subang, rantai, anting sudah dijual mereka ke toko emas, berbagi-bagi. Anak ibu menangis, cincin emak aku, tapi menantu ibu garang. Mati kok kan mak. Kalau sempat mengumpulkan 1.000 rupiah sehari, sebulan menjadi 25.000. Tanggal merah tak dihitung. 1.000 sehari, sebulan 25.000, diserahkan ke Paskas, pasukan amal soleh Batam, yang hari ini mengumpulkan 10 ton beras per bulan. Disalurkannya ke tempat tahfiz Quran. Anak tahfiz Quran membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, menetes ke alam barzakh. Tetesan dari mana ini malaikat? Ada anakku baca Quran, anak kau hantu. Bukan kau sekolahkan ke agama, anak kau sekarang do game, duduk sambil gemetar. Apakah lakiku mengirim bacaan ini? Laki kau asik mau meminang anak gadis. Lalu dari mana bacaan Quran ini datang? Bacaan Quran dari anak yatim tahfiz du'afa, gara-gara beras yang kau salurkan dari Paskas pasukan amal soleh. Yang sudah bayar 25.000 ke Paskas, alhamdulillah. Yang belum, setorkan ke nomor rekening berikut ini. An-nasu niyam. Manusia ini semuanya tidur. Sekarang nih kita semuanya sedang tidur. Orang kalau tidur makin lelap, makin mengigau, makin kuat ngorok, makin ngelantur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, kemana-mana. Berapa harga cincin kau itu? 100 juta. Aku 150. Berapa harga mobil kau itu? 1 miliar. Aku 1,5 miliar. Semua orang kaya mengigau. Yang pejabat-pejabat mimpi jadi pejabat. Kau apa? RT. Laki kau apa? RW. Laki aku kades. Laki aku kades juga, tapi 2 periode. Laki kau bupati. Laki kau gubernur. Saling membanggakan, saling mengangkuhkan, saling menyombongkan. An-nasu niyam. Manusia ini semuanya tidur. Falamma matu, begitu mereka mati, intabahu, barulah mereka terbangun dari tidur panjang. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Barulah manusia sadar, rupanya tanganku tak pernah menyapu kepala anak yatim, rupanya mataku tak pernah menengok Quran, rupanya telingaku tak pernah mendengarkan tausiah, rupanya kakiku tak pernah dibawa ke masjid sholat berjamaah.
tapi saat itu penyesalan tak bermakna. Apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan kami lagi hidup ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya bisa balik lagi. Andai balik mau orang rumah nerima? Andai balik sesudah 10 hari, hidung tanggal, biji mata keluar, rambut mengelupas, kuku copot, diketuk pintu, datanglah laki buah hati belayan jiwa. Ustaz dari tadi menggambarkan yang mati bini aja, balik kenapa? Oke, kita balik. Sekarang laki yang mati, baliklah laki ibu yang sudah mati, yang dulu rambutnya ganteng bukan main, burung terbang jatuh saking terpukau, bukan licinnya, saking terpukau. Sekarang dia datang dengan rambut kepala lepas, biji mata tanggal, kuku copot, lidah menjulur, kulit hancur, diketoknya pintu. Ibu buka pintu, ada ibu mengatakan, abang duduk bang ya. Ada hantu. Hari ini ibu tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa. Nanti malam sebelum tidur ibu ulang balik tausiah. Cari tausiah ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Share ke kawan-kawan yang tak ikut supaya dia dengarkan. Horor ceramah Ustadz sekali. Kenapa tiba-tiba Ustadz ceramah tentang ini? Yang ingin dicapai dari tausiah ini, supaya selesai tausiah ini kita makin rajin sholat duha, makin rajin nyetel jam 2 malam. Selama ini sudah di setel, tapi begitu berbunyi matikan lagi. Sesudah ini bangun sholat, mengambil belanja yang selama ini habis untuk beli yang tak penting, sekarang sisakan 100.000, 200.000, antarkan untuk semen 2 sak, untuk fakir miskin beras segenggam, beras 2-3 genggam. Itu tujuan pengajian nih. Selama ini lidah asik mencakapkan orang lain, aib orang lain. Dulu orang sibuk memikirkan anaknya, sekarang semua anak orang dibahas. Anak artis, menantu artis, laki artis, bini artis. Naik darah tingginya gara-gara artis. Itu tujuan pengajian ini, tak lain tak bukan. Sampai pada masanya, an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka jahanam diperlihatkan ke biji mata mereka, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi, petang, siang dan malam, dipandang sampai akhirnya kita pun hari kiamat menghadap Allah. Hidup di Batam cuman 63 tahun, tapi di alam barzakh kalau meninggal tahun 2021, kiamat tahun 2300, berarti di alam barzakh berapa tahun itu? 269 tahun. Kira-kira lebih lama di dunia atau di alam barzakh? Lebih lama di alam barzakh. Bagaimana dengan Abu Lahab yang sudah 1400 tahun yang lalu? Bagaimana dengan Abu Jahal yang sudah 1400 tahun yang lalu? Hidupnya di dunia cuma 63 tahun, tapi azab kubur yang dirasakan pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam.
Apa itu dalam surat Yasin? Mim marqadina haza. Mim marqadina haza. Hah? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa mim marqadina haza? Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Waktu ditiupkan sangkakala, terbangun dia dari kuburnya. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Lalu kemudian orang mengatakan, di alam kubur itu kan tidur Pak Ustadz. Nih dalam surat Yasin, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Sakingkan beratnya azab di akhirat, maka seolah-olah azab kubur itu ringan seperti tidur. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang sudah dijanjikan Allah, bahwa kau akan mati, kau akan diazab, dan kau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadap Allah, sanggupkah kita ini nanti berkata-kata membela diri? Tidak, mulut terkunci. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah anak bisa menolong? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akhi lari, ummi lari, abi lari, sahibati lari, wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuni. Sempat-sempatkanlah baca Quran. Ibu kenapa tak baca Quran? Anak masih kecil. Tapi ibu anak tak kecil lagi, cucu pula kecil. Sempat-sempatkanlah bersedekah. Ibu kenapa tak bersedekah? Anak masih kuliah. Anak ibu tak kuliah lagi, mau kerja menabung untuk nyogok. Ibu anaknya udah kerja, mau menabung, anak mau nikah, mahal sewa hotel. Sewa hotel tak terlalu mahal, make up. Tapi ibu anak udah nikah. Kemarin saya datang walimah, kenapa tak bersedekah? Cucu pula mau lahir. Sempat-sempatkan, karena sampai masanya nanti tak sempat-sempatkan sholat duha, sempat-sempatkan sholat tahajud, sempat-sempatkan sholat witir sebelum tidur malam. Tak sempat sebelum tidur di tengah malam, tak sempat tengah malam menjelang subuh sebelum azan subuh. Sempat-sempatkan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Karena sampai masanya nanti waktu ada, tapi kesempatan tak ada, karena ruh sudah keluar dari jasad. Ditanya Allah lah sama orang-orang mati itu, ayo orang mati, mau kau hidup lagi? Mau? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku hidup walau sekejap. Qarib, sekejap, semenit, sedetik pun jadi ya Allah. Kalau aku kasih kau hidup sekejap, kau mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas sholihin, aku mau jadi orang soleh. Macam mana orang soleh mati? Datanglah malaikat, wajahnya bercahaya. Nanti kalau pas kita mau mati itu datang emak kita, jangan ikut. Pas ibu terbaring di ruang ICU, datang almarhumah emak, jangan ikut. Datang almarhumah ayah, jangan ikut.
Datang almarhum suami, datang almarhum anak, sampai datang malaikat bercahaya terang benderang. Datang malaikat bercahaya terang benderang, membawa kain kafan yang terang benderang. Ditunggunya ruh kita keluar dari jasad, macam air menetes dari ujung daun. Air berembun subuh menetes dari ujung daun. Lembut apa keras? Lembut. Daun sirih menetes air dari ujung daun. Begitulah ruh itu keluar, ditampung pakai kain kafan. Apa kata malaikat memanggil? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah engkau menghadap Allah dalam keadaan ridha. Allah sudah meridhai engkau. Fadkhuli fi ibadi, hamba-hambaku yang soleh sudah menunggu kamu. Wadkhuli jannati. Lalu kemudian ruhnya dibawa oleh malaikat. Semua malaikat bertanya, ini siapa? Kenapa harum semerbak? Nabikah dia? Bukan. Siapa dia? Malaikatkah dia? Tidak. Kenapa dia harum semerbak? Karena dia si fulan, anak si fulan, orang baik dari Batam. Amin. Dibukakan pintu langit, lalu kemudian malaikat-malaikat menyambut dia. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masukkan dia dalam golongan illiyin. Orang yang baik tempatnya illiyin, orang yang tak baik tempatnya sijjin. Boleh tanya Pak Ustadz? Boleh. Saya ini kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Tak bisa. Kita ini mesti istiqomah dalam kebaikan. Saya ini Pak Ustadz tergantung SMS datang. Kalau datang kawan ngajak pengajian, saya ikut. Ngajak mabuk, ikut. Datang kawan ngajak bedah buku kematian, saya datang. Datang kawan ngajak konser sampai mabuk, datang juga. Demi persahabatan Pak Ustadz. Tak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, tubu ilallah taubatan. Orang yang mau mati itu ada dua perasaan. Yang pertama perasaan takut. Takut menghadapi sakratul maut, takut menghadapi malaikat maut, takut menghadapi azab kubur, takut menghadapi mungkar nakir, takut menghadapi hisab. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan gelang 3 pasang. Sedih meninggalkan rumah besar dengan kolam renang, dengan hiasan dinding tempat tidur yang cantik, kayu jati yang baru dibeli, belum lunas kredit. Sedih meninggalkan laki yang dimasakkan nasi goreng pagi-pagi sebelum berangkat, sayang abah. Sedih meninggalkan anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, sedang lucu-lucunya belum lagi nikah, baru saja dipinang orang, rencana akan duduk di pelaminan, duduk di hotel sambil membanggakan kepada kawan-kawan, ini menantu saya yang sedang S3 di Amerika. Perasaan manusia mau mati itu 2, takut sama sedih. Datang malaikat dikirim Allah Ta'ala, innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumastaqamu, istiqomah dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat kepada orang yang mau mati? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya pun hilang, sedihnya pun hilang. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, hampa kosong. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Datang malaikat mengepakkan sayapnya, nampaklah gambar di situ,
rupanya tempat dia di surga. Beda 2 kapling dari Ustadz Somad. Sebetulnya itu cara saya minta supaya ibu mengaminkan supaya saya masuk surga. Kira-kira kita senang tak kalau kita tahu tempat kita? Jangankan tempat di surga, tempat parkir aja kita tahu, senang hati kita. Parkir khusus Ustadz, jangan ditempati. Masuklah Ustadz Somad ke tempat parkir, senang hati kita. Subuh Sabtu pengajian di Pekanbaru, mobil Ustadz jauh. Pas ditanya, Ustadz kok jauh betul parkir? Tak kalian sediakan tempatnya. Gimana aku mau parkir? Jangankan tempat di surga, parkir dunia pun kita tak tahu tempat kita. Tapi orang-orang yang istiqomah itu, makanya ketika nyawanya dicabut, menetes macam embun di ujung daun, jatuh di kain kapan dari cahaya dibawa dari surga, lalu kemudian tersenyum dia, nampak dia senyum. Tulis di Google jenazah Buya Hamka, enter. Buya Hamka senyum hampir macam mau, saking nampaknya tempatnya. Buya Hamka tersenyum. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Malaikat bertanya, itu tempat siapa? Tempat si fulan. Saat rohnya dikembalikan ke jasad untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, tiba-tiba di tengah kesendirian itu ada orang muda, baik. Ditanya, kau siapa? Akulah amal kau dulu waktu di dunia. Lalu kenapa kau di sini? Aku akan menolong engkau. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah mengokohkan orang beriman dengan ucapan-ucapannya. Napas kita ini cuma 2, sekali tarik, sekali hembus. Kalau mau mendengar cemana bunyi nafas kita, diving, menyelam ke dalam laut, pasang alat selam, kedengaran suara kita. Makanya zikir itu pun 2 juga. Zikir tarik la ilaha illallah, hembusnya juga la ilaha illallah. Tapi guru saya tak mengajarkan panjang Pak Ustadz. Kata dia zikir pendek saja, tarik Allah, hembus Allah. Terserah, mau la ilaha illallah baik, mau Allah Allah baik. Supaya apa? Supaya waktu roh keluar, roh itu keluar bertiup dari mulut. Waktu roh keluar, maka tiupan terakhir la ilaha. Mudah-mudahan yang membisikkan kita adalah anak yang kita mandikan dulu. Dimandikan dia pagi jam 9 makan coklat, kotor mulutnya, mandikan lagi. Siang dimandikan, petang main parit dia sama kawannya, mandikan lagi. Sore dimandikan, datang pula tetangga baik ngasih es krim, kotor, mandikan lagi. Ternyata waktu kita mau mati, dia sedang rapat meeting penting. Rapat meeting penting, kepala kau bawa kepiting. 9 bulan 10 hari kau kukandongkan, 2 tahun kau kususukan, beribu kali kau kumandikan. Untuk membisikkan la ilaha illallah pun kau tak sempat. Oh alah nasib badan. Kita ingin dia yang membisikkan ke telinga kita saat hembusan nafas terakhir. Berat. Mengucapkan Abdul Somad berat. Abdul Somad. Mengucapkan Batam berat. Bibir mesti bergerak. Batam. Tapi mengucapkan kalimat itu ringan. Bibir tak mesti bergerak. La ilaha. Tak bersuara lagi. Hanya lidah saja. Dibisikkan orang ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Kalau udah nampak lidahnya bergerak, jangan ganggu lagi. Kecuali kalau dia meracau.
La ilaha illallah. Berapa harga sawit? La ilaha illallah. Surat rantai mana? Apa yang kita pikirkan, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita cakapkan, apa yang selalu dalam hati kita, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut.